Pukul 8 malam. Di tengah pesta ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Suami saya menampar wajah saya di depan 500 tamu. Tangannya mendarat begitu keras hingga anting saya terlepas dan jatuh berdenting di lantai marmer. Ibu mertua saya bertepuk tangan. Adik iparnya tertawa terbahak. Dan perempuan bergaun merah yang berdiri di sebelah suami saya, sekretaris pribadinya, tersenyum penuh kemenangan. Mereka pikir mereka baru saja menghancurkan seorang istri yang tidak berdaya. Mereka pikir saya hanya perempuan lemah yang menumpang hidup di kekayaan keluarga mereka. Mereka tidak tahu satu hal. Gedung tempat pesta itu digelar. Perusahaan yang membiayai gaun merah perempuan itu. Bahkan kursi yang mereka duduki malam itu. Semuanya atas nama saya. Malam itu juga, sebelum lampu ballroom padam, saya hanya perlu satu tanda tangan untuk membuat seluruh kerajaan mereka runtuh menjadi debu. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini. Malam ini saya akan menemani kalian dengan sebuah kisah tentang seorang perempuan yang dihina di puncak kejayaannya sendiri, lalu membalas dengan cara yang begitu tenang, begitu elegan, sampai orang-orang yang menertawakannya menyesal seumur hidup. Kalau kalian suka kisah tentang keadilan yang datang tanpa suara, tolong tinggalkan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar. Kalian menyimak dari kota mana malam ini? Sekarang, izinkan saya bercerita dari awal. Nama saya Alina Kusumawardani. Usia saya 34 tahun. Saya pendiri sekaligus pemilik sebuah perusahaan properti dan investasi di kawasan Sudirman, Jakarta. Perusahaan itu saya bangun dari nol, dengan tangan saya sendiri, dari warisan mendiang ayah saya. Sudah 7 tahun saya memegang kendali penuh atasnya. Meski hampir tidak ada orang di keluarga suami saya yang tahu. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan, tapi selama 5 tahun terakhir, saya memilih merendahkan diri saya sendiri. Saya memilih diam, demi satu kata yang ternyata tidak pernah mereka hargai. Kata itu adalah keluarga. Suami saya bernama Rendra Wijaya. Kami menikah 5 tahun lalu di sebuah masjid kecil dengan restu yang setengah hati dari ibunya. Saat itu Rendra hanyalah seorang manajer menengah di sebuah perusahaan logistik. Gajinya cukup, tidak lebih. Saya jatuh cinta bukan pada dompetnya, tapi pada caranya dulu memandang saya, seolah saya adalah satu-satunya perempuan di dunia. Saya tidak pernah menceritakan siapa saya sebenarnya. Bukan karena saya berbohong, tapi karena saya ingin dicintai sebagai Alina, bukan sebagai pemilik aset triliunan rupiah. Saya ingin tahu, apakah ada seseorang yang mencintai saya, dan bukan angka di rekening saya. Maka, setelah menikah, saya membuat sebuah keputusan yang kelak mengubah segalanya. Saya mengangkat Rendra menjadi direktur di salah satu anak perusahaan saya. Di atas kertas, dialah pemimpinnya. Dialah yang bertanda tangan, yang tampil di depan, yang dihormati orang. Sementara saya, pemilik sebenarnya, hanya duduk diam di belakang layar. Sebagai istri sederhana yang katanya tidak mengerti bisnis, saya melakukannya karena cinta. Saya ingin dia merasa menjadi lelaki yang berharga. Saya tidak pernah membayangkan bahwa kebaikan saya justru akan menjadi pisau yang mereka tikamkan ke punggung saya sendiri. Karena di mata mereka, perempuan yang mengalah dianggap perempuan yang lemah dan kelemahan. Bagi orang-orang seperti mereka, hanyalah sesuatu yang layak diinjak. Ibu mertua saya bernama Bu Sundari. Usianya 62 tahun. Sejak hari pertama saya masuk ke keluarga itu, ia tidak pernah sekalipun memandang saya dengan hormat. Di matanya, saya hanya menantu dari kampung yang beruntung menikahi putranya. Ia tidak tahu bahwa rumah tempat ia tinggal, mobil yang ia pakai ke pengajian, bahkan perhiasan yang ia banggakan di depan teman arisannya, semuanya dibeli dari uang saya. Uang yang saya berikan diam-diam melalui Rendra, agar sang suami tampak seperti anak yang berbakti. Setiap lebaran, saya yang menyiapkan semua. Parcel, THR, untuk seluruh keluarga besar, biaya mudik. Semua dari kantong saya, tapi di meja makan, Bu Sundari selalu berkata dengan suara lantang, "Untung Rendra kerja keras. Coba kalau tidak, mau makan apa keluarga ini?" Saya hanya tersenyum.
Saya menelan setiap kalimat itu bulat-bulat. Karena saya pikir suatu hari mereka akan melihat ketulusan saya. Saya salah. Adik ipar saya, Sarah, 29 tahun. Bahkan lebih kejam. Ia hidup dari uang kiriman kakaknya. Uang yang sesungguhnya adalah uang saya. Tapi ia memperlakukan saya seperti pembantu di acara keluarga. Mbak Alina, ambilkan air, katanya di depan tamu. Mbak Alina, cuci piring itu. Tanganmu kan memang cocok untuk itu. Dan Rendra, suami yang dulu memandang saya seperti bidadari. Ia hanya diam. Tangannya kadang mengepal, tapi mulutnya terkunci rapat. Ia memilih tuli setiap kali ibunya dan adiknya merendahkan saya. Saya belajar satu hal pahit di tahun-tahun itu. Kadang, orang yang menyakiti kita bukanlah yang paling kejam, melainkan orang yang seharusnya membela kita, tapi memilih diam. Ada banyak luka kecil yang menumpuk selama 5 tahun itu. Luka-luka yang kalau diceritakan satu persatu, mungkin terdengar sepele. Tapi bagi yang mengalaminya, setiap luka itu meninggalkan bekas. Saya masih ingat lebaran pertama saya di keluarga itu. Saya sudah bangun sejak subuh, memasak opor ayam, rendang, dan ketupat untuk seluruh keluarga besar yang datang. Semua bahan saya beli dengan uang saya. Ketika para tamu memuji masakannya, Bu Sundari berkata dengan bangga, "Ini semua Sarah yang masak. Anak saya memang pandai di dapur." Sarah bahkan tidak menyentuh panci sama sekali. Saya hanya tersenyum di sudut dapur, dengan tangan yang masih berbau bawang. Saya ingat ketika saya sakit demam tinggi, terbaring di kamar. Tidak ada yang menengok. Bu Sundari malah mengetuk pintu dan berkata, "Jangan malas-malesan. Cucian menumpuk di belakang. Kamu pikir menantu bisa tidur seenaknya di rumah ini?" Saya bangkit dengan kepala pusing dan mencuci setumpuk pakaian keluarga itu sambil menahan air mata. Saya ingat ulang tahun saya yang tidak pernah sekalipun mereka rayakan. Sementara ulang tahun Bu Sundari selalu digelar besar dengan biaya yang tentu saja diambil dari uang saya melalui Rendra. Di hari ulang tahun saya, Rendra hanya berkata, "Nanti saja ya, aku sibuk." Dan tidak pernah ada kata nanti itu. Saya ingat suatu kali, ketika seorang kerabat jauh bertanya, "Apa pekerjaan saya?" Bu Sundari menjawab cepat, mendahului saya. Dia ibu rumah tangga biasa. Untung Rendra mau menikahinya. Kalau tidak, entah jadi apa dia. Saya menunduk. Padahal, di hari yang sama, saya baru saja menyelesaikan sebuah kesepakatan bisnis bernilai puluhan miliar di kantor saya. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang mau tahu. Setiap kali saya mencoba berbicara, mereka memotong. Setiap kali saya mencoba menunjukkan kemampuan saya, mereka menertawakannya. Perlahan, saya belajar untuk diam. Saya mengira diam adalah bentuk kesabaran. Ternyata, bagi mereka, diam, saya hanyalah izin untuk menginjak saya lebih dalam. Dan yang paling menyakitkan, Rendra menyaksikan semua itu. Setiap penghinaan, setiap kali saya diperlakukan seperti pembantu di rumah saya sendiri. Ia melihat semuanya, dan ia tidak pernah sekalipun membela saya. Perubahan pada Rendra tidak terjadi dalam semalam. Ia datang perlahan, seperti retakan halus di dinding yang awalnya tak terlihat. 3 tahun lalu, saya menempatkan seorang sekretaris baru untuknya di kantor. Namanya Fania. Usianya 26 tahun. Cantik, ambisius, dan pandai membaca lelaki yang haus akan pujian. Saya sendiri yang merekrutnya. Ironi yang kelak membuat saya tertawa getir. Awalnya semua tampak normal. Namun, perlahan, Rendra mulai berubah. Ia pulang semakin larut. Ia lebih sering menyebut nama Fania daripada nama saya. Fania yang atur jadwal saya. Fania tahu selera makan saya. Fania mengerti tekanan pekerjaan saya. Tidak seperti kamu yang di rumah saja. Setiap kalimat itu seperti duri kecil. Tapi saya menahan diri. Saya berkata pada diri sendiri, mungkin saya terlalu curiga. Mungkin saya hanya lelah. Sampai suatu malam, saya menemukan sesuatu yang tidak bisa lagi saya sangkal. Malam itu, Rendra tertidur di sofa. Ponselnya tergeletak di meja. Layarnya menyala. Sebuah pesan masuk dari Fania.
Saya tidak berniat mengintip, tapi mata saya menangkap satu baris yang membuat jantung saya berhenti sesaat. Sayang, kapan kita bisa bersama tanpa perempuan tua itu di rumahmu? Perempuan tua itu yang ia maksud adalah saya, istri sahnya yang membiayai seluruh hidupnya. Saya tidak membangunkannya, saya tidak berteriak. Saya hanya berdiri di sana dalam keheningan malam, merasakan sesuatu di dalam dada saya membeku perlahan. Saya tidak marah. Saya hanya merasa dingin, dan di tengah dingin itu, saya menyadari sebuah kebenaran yang selama ini saya tolak. Kebaikan seorang istri di mata mereka bukanlah sesuatu yang patut dihormati. Kebaikan saya justru mereka anggap sebagai kelemahan yang bisa dimanfaatkan sampai habis. Malam itu, saya mengambil ponsel saya. Diam-diam, saya mulai mengumpulkan tangkapan layar, riwayat transaksi, catatan setiap rupiah yang pernah saya keluarkan untuk keluarga itu. Tapi mereka tidak tahu. Mereka masih mengira saya perempuan lemah yang tidur nyenyak setiap malam. Keesokan paginya, saya memergoki lebih banyak lagi. Saya memutuskan datang ke kantor tanpa pemberitahuan. Sebagai pemilik, saya punya hak itu, meski hampir tak pernah saya gunakan. Dari balik pintu kaca ruang direktur, saya melihatnya. Rendra dan Fania. Ia sedang memakaikan kalung ke leher perempuan itu. Kalung emas putih dengan liontin berlian. Saya mengenali kalung itu. Harganya 200 juta rupiah. Dibeli dengan kartu kredit perusahaan. Perusahaan saya. Ini hadiah kecil untukmu. Saya mendengar suara Rendra. Sabar ya. Sebentar lagi, aku ceraikan dia. Perempuan itu tidak punya apa-apa. Begitu kita berpisah, dia akan kembali menjadi perempuan kampung yang miskin. Fania tertawa manja. Aku tidak sabar jadi Nyonya Wijaya yang sebenarnya. Saya berdiri di balik pintu itu. Tangan saya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah yang saya tahan begitu dalam. Saya ingin masuk. Saya ingin menampar mereka berdua. Tapi saya tidak melakukannya. Karena saya tahu, membalas dengan emosi hanya akan membuat saya sama rendahnya dengan mereka. Dan saya bukan mereka. Saya berbalik pergi. Tenang, tanpa suara. Tapi di dalam kepala saya, sebuah rencana mulai tersusun. Satu demi satu. Sedingin es. Mereka pikir mereka sedang merencanakan kehancuran saya. Mereka tidak tahu. Sayalah yang memegang seluruh kunci hidup mereka. Malam itu, saya duduk sendirian di ruang kerja saya di rumah. Di hadapan saya, laptop menyala, menampilkan seluruh struktur kepemilikan perusahaan, setiap saham, setiap aset, setiap sertifikat. Semuanya atas nama Alina Kusuma Wardani. Rendra hanyalah direktur yang saya angkat. Ia bahkan tidak memiliki satu lembar saham pun. Satu tanda tangan dari saya, dan ia kehilangan segalanya. Jabatannya, mobilnya, rumahnya, semua yang selama ini ia banggakan. Tapi saya menahan diri, belum waktunya. Saya ingin mereka menunjukkan wajah asli mereka sepenuhnya. Di depan banyak saksi sebelum saya menutup tirai pertunjukan ini. Dan kesempatan itu datang lebih cepat dari yang saya kira. Selama 2 minggu berikutnya, penghinaan itu justru semakin berani. Seolah mereka sengaja menguji sampai di mana batas kesabaran saya. Suatu sore, Bu Sundari mengadakan arisan di rumah. Belasan ibu-ibu berkumpul di ruang tamu. Saya, seperti biasa, menyiapkan hidangan untuk mereka. Ketika saya keluar membawa nampan, salah satu tamu bertanya, "Bu Sundari, ini menantunya, ya? Cantik juga." Bu Sundari tertawa. Jangan tertipu penampilan. Dia ini beban keluarga kami. Untung ada Rendra yang mau menampung. Coba lihat. Sudah 5 tahun menikah. Tidak pernah menyumbang apapun untuk keluarga ini. Cuma bisa numpang hidup. Nampan di tangan saya nyaris terjatuh. Numpang hidup. Kalimat itu diucapkan tepat di rumah yang saya beli. Di depan ibu-ibu yang minum teh dari cangkir yang saya beli. Dengan listrik dan air yang saya bayar setiap bulan. Saya meletakkan nampan itu perlahan. Saya tersenyum kepada para tamu. Dan saya berkata dalam hati, suatu hari, semua ini akan berakhir. Dan hari itu,
tidak akan lama lagi. Beberapa hari kemudian, saya sengaja datang ke kantor lagi. Kali ini saya melihat sesuatu yang membuat darah saya mendidih. Meski wajah saya tetap tenang, Fania kini bertingkah seperti pemilik. Ia memerintah karyawan lain. Ia duduk di kursi yang seharusnya untuk tamu penting. Dan di dinding ruang direktur, foto pernikahan saya dan Rendra sudah diturunkan. Digantikan dengan foto Rendra dan Fania di sebuah kafe. Salah satu karyawan senior, Bu Ratih, yang sudah lama tahu siapa saya sebenarnya, menghampiri saya dengan mata berkaca-kaca. Bu Alina, bisiknya. Saya tidak tahan melihat semua ini. Mereka menghabiskan uang perusahaan seenaknya. Pak Rendra menandatangani pengeluaran hampir 1 miliar untuk pesta pribadi. Fania belanja atas nama perusahaan. Saya tidak berani melapor karena mereka pikir Pak Rendra pemiliknya. Saya menggenggam tangan Bu Ratih. Terima kasih, Bu Ratih, kata saya pelan. Anda tidak perlu takut lagi. Sebentar lagi, semuanya akan kembali ke tempat yang seharusnya. Simpan saja semua bukti pengeluaran itu. Saya akan membutuhkannya. Bu Ratih mengangguk. Air matanya jatuh. Malam itu, saya menerima seluruh dokumen pengeluaran ilegal yang dilakukan Rendra. Setiap rupiah tercatat. Setiap tanda tangannya menjadi bukti. Tanpa ia sadari, ia sendiri yang sedang menandatangani kehancurannya. 2 minggu kemudian, Bu Sundari mengumumkan sebuah rencana. Pesta ulang tahun pernikahan kami yang kelima akan digelar besar-besaran di Grand Ballroom Hotel Imperial dengan 500 tamu dari kalangan pebisnis dan sosialita. Ini demi nama baik keluarga, kata Bu Sundari di meja makan. Rendra sekarang sudah jadi orang penting. Malu kalau perayaannya biasa saja. Saya tahu apa arti sebenarnya. Pesta itu bukan untuk merayakan pernikahan kami. Pesta itu adalah panggung untuk memamerkan kesuksesan Rendra. Kesuksesan yang sebenarnya dibangun dari uang saya, yang lebih menyakitkan. Saya kemudian tahu bahwa seluruh biaya pesta itu hampir 1 miliar rupiah diambil dari rekening operasional perusahaan. Perusahaan saya. Rendra menandatanganinya seolah itu uangnya sendiri. Kamu urus dekorasinya saja, kata Sarah kepada saya dengan nada memerintah. Itu pun kalau kamu bisa, jangan sampai memalukan keluarga ini di depan tamu-tamu penting. Saya mengangguk. Baik, jawab saya pelan. Mereka mengira saya sedang tunduk, padahal saya sedang menghitung hari, menghitung langkah, menghitung setiap detail yang akan saya perlukan. Sehari sebelum pesta, ada satu hal yang tidak diketahui siapapun. Perusahaan saya sedang berada di ambang sebuah kesepakatan besar. Seorang investor asing akan menandatangani kontrak kerjasama senilai 800 miliar rupiah. Penandatanganannya dijadwalkan tepat sehari setelah pesta. Rendra tahu tentang kesepakatan itu. Ia bahkan membanggakannya kepada semua orang, seolah dialah yang merancangnya. Setelah kontrak ini, saya akan jadi salah satu pengusaha muda paling berpengaruh, katanya kepada para tamu yang datang lebih awal. Ia tidak tahu satu hal, kontrak itu hanya sah jika ditandatangani oleh pemilik sesungguhnya. Dan pemilik itu adalah saya. Malam pesta pun tiba. Grand Ballroom Hotel Imperial bermandikan cahaya. Lampu-lampu kristal memantul di lantai marmer. Aroma bunga lili memenuhi udara. Saya berdiri di tengah ruangan, mengenakan gaun malam berwarna putih gading yang saya rancang khusus. Saya tersenyum kepada setiap tamu. Sempurna, anggun. Seolah tidak ada luka di dalam dada saya. Rendra berdiri di sisi saya, dalam balutan tuxedo hitam. Sesekali ia merangkul pinggang saya, tersenyum ke arah kamera. Di mata para tamu, kami adalah pasangan sempurna. Tapi saya melihat matanya berkali-kali mencuri pandang ke sudut ruangan. Di sana, di meja VVIP, Bu Sundari dan Sarah duduk bersama, dan di antara mereka mengenakan gaun mini merah menyala. Duduk Fania, sekretaris itu, perempuan yang mereka undang secara terang-terangan ke pesta ulang tahun pernikahan saya. Mereka bertiga memandang saya dengan senyum mengejek, senyum yang seolah berkata, "Nikmati malam terakhirmu, perempuan bodoh." Saya membalas senyum itu dengan tenang.
Karena saya tahu malam ini akan menjadi malam terakhir. Tapi bukan untuk saya. Acara berjalan sampai tiba saat sambutan. Rendra naik ke panggung. Ia mengangkat gelas sampahnya. Terima kasih kepada semua yang hadir malam ini, katanya. Malam ini spesial. Bukan hanya karena ulang tahun pernikahan kami, tapi karena saya ingin mengumumkan sesuatu. Ruangan hening. Saya berdiri di bawah panggung, memandangnya. Saya ingin berterus terang, lanjut Rendra. Suaranya lantang. Selama 5 tahun, saya menahan diri, menikahi perempuan yang tidak selevel dengan saya. Perempuan kampung yang tidak mengerti dunia bisnis, tidak mengerti kelas sosial saya. Beberapa tamu mulai berbisik. Saya merasakan ratusan pasang mata menatap ke arah saya. Malam ini, kata Rendra sambil menunjuk saya umumkan. Saya akan menceraikannya, dan saya akan menikahi perempuan yang benar-benar pantas mendampingi saya. Ia mengulurkan tangan ke arah Fania. Perempuan bergaun merah itu berjalan ke panggung, tersenyum penuh kemenangan, berdiri di sisi Rendra. Ruangan riuh oleh bisik-bisik. Bu Sundari bertepuk tangan. Sarah tertawa keras. Akhirnya, teriaknya. Sudah lama kami menunggu kakak lepas dari perempuan tidak berguna itu. Saya berdiri di sana, di tengah ratusan tamu. Dipermalukan di panggung yang saya biayai sendiri. Saya melangkah maju. Tenang, Rendra, kata saya. Suara saya jelas terdengar di seluruh ruangan. Kamu yakin dengan keputusanmu? Wajahnya berubah merah. Ia mengira saya sedang memohon. Jangan mempermalukan diri sendiri, desisnya. Terima saja. Kamu tidak punya apa-apa tanpa saya. Saya hanya bertanya sekali lagi, kata saya. Apakah kamu yakin? Dan saat itulah ia melakukannya. Tangannya terangkat, lalu mendarat keras di pipi saya. Suara tamparan itu menggema di seluruh ballroom. Anting saya terlepas, jatuh berdenting di lantai marmer. Ruangan seketika senyap. Beraninya kamu mempertanyakan saya di depan tamu-tamu saya, bentaknya. Bu Sundari bangkit dari kursinya, bertepuk tangan lebih keras. Bagus. Nat, memang begitu seharusnya memperlakukan menantu durhaka. Sarah tertawa terbahak-bahak, menutup mulutnya dengan tangan. Fania tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu Rendra. Pipi saya terbakar, rasa panas menjalar sampai ke telinga. Tapi saya tidak menangis, saya tidak menjerit, saya membungkuk. Memungut anting saya yang terjatuh, lalu memasangnya kembali dengan tenang. Setiap gerakan saya diperhatikan oleh ratusan pasang mata. Lalu saya menatap Rendra. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya menatapnya bukan sebagai istri, tapi sebagai pemilik. Baik, kata saya pelan. Sekarang saya sudah yakin. Menurut kalian, di posisi saya, apa yang akan kalian lakukan? Tulis di kolom komentar. Karena apa yang saya lakukan selanjutnya mungkin tidak pernah kalian bayangkan. Saya berbalik, meninggalkan panggung yang gemerlap itu, melewati ratusan tamu yang menatap saya dengan campuran kasihan dan cemooh. Saya tidak peduli lagi. Satu-satunya hal yang ada di pikiran saya malam itu adalah keadilan. Udara malam yang dingin menyambut saya di luar hotel. Gaun putih gading yang tadi berkilauan kini terasa seperti kain kafan yang membungkus luka. Di depan, sopir setia saya, Pak Handoko, menunggu dengan wajah cemas. Nyonya Alina, katanya pelan. Ada apa? Kenapa Nyonya menangis? Saya menyentuh pipi saya. Ternyata ada air mata di sana. Air mata yang bahkan tidak saya sadari. Saya menyekanya cepat. Antar saya pulang. Pakistan, kata saya. Dan tolong siapkan mobil lagi setelah tengah malam. Saya ada urusan penting. Sepanjang perjalanan pulang, saya memejamkan mata. Setiap adegan di pesta itu berputar di kepala saya. Tamparan Rendra. Tepuk tangan Bu Sundari. Tawa Sarah. Senyum Fania. Selama 5 tahun, saya pikir saya memiliki sebuah keluarga. Ternyata semua itu hanya panggung sandiwara. Dan saya adalah satu-satunya orang yang tidak tahu bahwa saya sedang dipermainkan. Tapi malam itu, saya berhenti menangis lebih cepat dari yang saya duga. Karena air mata tidak akan mengubah apapun. Yang mengubah keadaan adalah tindakan. Tiba di rumah.
Saya langsung menuju ruang kerja. Saya melepas gaun mahal itu, menggantinya dengan kemeja putih sederhana dan celana kain. Saya mengikat rambut saya. Lalu, saya membuka laptop. Di layar, seluruh kerajaan bisnis saya terbentang. Perusahaan properti, perusahaan investasi, anak-anak perusahaan, aset di berbagai kota. Nilainya membuat siapapun akan pingsan jika tahu. Dan Rendra di antara semua itu hanyalah nama seorang direktur boneka. Saya membuka telepon, menghubungi satu-satunya orang yang saya percaya sepenuhnya. Pengacara sekaligus notaris pribadi saya, Pak Bramantio. Ia sudah bekerja untuk keluarga saya sejak zaman ayah saya masih hidup. Pak Bram, kata saya. Maaf menelpon selarut ini. Saya perlu bertemu malam ini juga. Ada beberapa hal yang harus segera saya urus. Tentu, Bu Alina, jawabnya. Suaranya langsung waspada. Saya dengar dari nada suara ibu. Ini bukan urusan kecil. Bukan, kata saya. Ini soal mengakhiri sesuatu yang seharusnya sudah saya akhiri sejak lama. Tengah malam, Pak Bramantio tiba di rumah saya dengan sebuah map tebal. Kami duduk berhadapan di ruang kerja. Di atas meja, saya membentangkan semua yang saya butuhkan. Pertama, kata saya ingin mencabut seluruh wewenang Rendra sebagai direktur, efektif tengah malam ini juga. Bekukan semua kartu perusahaan yang ada di tangannya. Blokir seluruh akses keuangannya. Pak Bramantio mengangguk, mencatat. Kedua, kontrak dengan investor asing besok. Saya ingin memastikan bahwa penandatanganan dilakukan langsung oleh saya sebagai pemilik. Rendra tidak boleh terlibat sama sekali. Sudah saya siapkan, Bu. Investor sejak awal tahu bahwa pemilik sesungguhnya adalah ibu. Mereka justru lega akan berhadapan langsung dengan ibu. Saya tersenyum tipis. Bahkan orang asing lebih menghormati saya daripada suami saya sendiri. Ketiga, lanjut saya. Rumah yang ditempati Bu Sundari, mobil-mobil yang dipakai keluarga itu, semua atas nama saya. Bukan. Saya ingin proses pengambil alihannya dimulai. Secara hukum, rapi, tanpa celah. Pak Bramantio menatap saya. Bu Alina, semua ini legal. Setiap aset memang atas nama ibu. Tapi saya harus bertanya sekali. Apakah ibu yakin ini akan menghancurkan mereka sepenuhnya? Saya terdiam sejenak. Lalu saya mengingat suara tamparan itu. Tepuk tangan itu. Kalimat perempuan tua itu. Pak Bram, kata saya. Selama 5 tahun, saya memberi mereka segalanya. Cinta, uang, kesabaran, harga diri saya sendiri. Dan mereka membalasnya dengan menampar saya di depan 500 orang. Saya tidak akan menghancurkan mereka. Saya hanya akan mengambil kembali apa yang sejak awal memang milik saya. Kalau tanpa uang saya, mereka hancur. Itu bukan kehancuran yang saya buat. Itu adalah wajah asli mereka tanpa topeng saya. Pak Bramantio menatap saya lama. Lalu, ia mengangguk. Saya mengerti, Bu. Semua akan saya urus mulai malam ini. Kami bekerja sampai fajar menyingsing. Dokumen demi dokumen. Tanda tangan demi tanda tangan. Dan ketika matahari terbit, kerajaan yang selama ini mereka nikmati sudah tidak lagi berada dalam genggaman mereka. Mereka hanya belum tahu. Sementara itu, di Hotel Imperial, Rendra sedang merayakan kemenangannya. Ia dan Fania menari sepanjang malam. Bu Sundari membanggakan putranya kepada setiap tamu. Mereka mengira mereka telah menang. Mereka tidak tahu, di bawah kaki mereka, tanah tempat mereka berpijak sudah runtuh. Fajar itu, saya berdiri di depan jendela ruang kerja saya, memandang langit yang perlahan berubah warna. Semalaman saya tidak tidur. Tapi anehnya, saya tidak merasa lelah. Saya merasa tenang. Setenang air danau di pagi hari. Selama 5 tahun, saya menahan begitu banyak. Saya menelan begitu banyak penghinaan. Dengan harapan bahwa suatu hari mereka akan berubah. Tapi orang yang menganggap kebaikan sebagai kelemahan tidak akan pernah berubah karena kebaikan. Mereka hanya berubah ketika kenyataan menampar mereka, sekeras mereka menampar orang lain. Dan pagi itu, kenyataan itu sedang bersiap mengetuk pintu mereka. Keesokan paginya, keruntuhan itu dimulai. Perlahan, lalu semakin cepat.
seperti barisan domino yang tak bisa dihentikan. Semuanya bermula dari sebuah kartu kredit. Rendra dan Fania sedang sarapan mewah di restoran hotel, masih dalam suasana euforia semalam. Ketika tiba waktunya membayar, Rendra menyerahkan kartu hitamnya dengan gaya angkuh. Pelayan menggeseknya, lalu kembali dengan wajah kikuk. "Mohon maaf, Pakistan, kartu Anda ditolak." Rendra mengerutkan kening. "Tidak mungkin." "Coba lagi." Pelayan mencoba lagi. Ditolak. Rendra menyerahkan kartu keduanya. Ditolak. Kartu ketiga. Ditolak. Semua kartu perusahaan yang selama ini ia gunakan dengan bebas kini mati serentak. Fania mulai gelisah. "Sayang, ada apa ini?" "Pasti ada kesalahan sistem," gerutu Rendra. Meski keringat mulai membasahi dahinya, ia terpaksa membayar dengan uang tunai terakhir di dompetnya, di depan mata perempuan yang ingin ia jadikan istri. Ia menelepon kantor, menelepon bank, tapi jawaban yang ia terima sama. Seluruh wewenangnya dicabut. Efektif tengah malam, atas perintah pemilik perusahaan. Pemilik, Rendra tertawa marah. "Saya direkturnya. Siapa yang berani mencabut wewenang saya?" Di ujung telepon, staf keuangan menjawab pelan. Pemilik perusahaan, Pakistan, Ibu Alina Kusuma Wardani. Sambungan terputus. Rendra terdiam. Untuk pertama kalinya, sebuah nama yang selama ini ia remehkan mulai terdengar berbeda di telinganya. Siang itu, Rendra bergegas ke kantor. Ia mengira ini semua hanya salah paham yang bisa ia luruskan. Tapi ketika ia tiba, petugas keamanan menghentikannya di lobi. "Mohon maaf, Pak Rendra, akses Anda ke gedung ini sudah dinonaktifkan." "Apa maksudmu?" "Saya direktur di sini. Sesuai instruksi resmi pagi ini, Pakistan, Anda bukan lagi direktur. Silakan menunggu pemberitahuan hukum lebih lanjut." Orang-orang di lobi mulai memandanginya. Karyawan yang kemarin membungkuk hormat, kini menunduk pura-pura sibuk. Rendra berdiri di tengah lobi gedung yang selama ini ia anggap miliknya. Merasakan tanah seolah lenyap dari bawah kakinya. Di lantai atas, di ruang direksi yang dulu ia tempati, saya sedang duduk menandatangani kontrak kerjasama senilai 800 miliar rupiah, berhadapan langsung dengan investor asing. Mereka menjabat tangan saya dengan hormat. "Sebuah kehormatan bekerja sama dengan pemilik yang sesungguhnya," kata mereka. Kontrak yang selama ini Rendra banggakan sebagai karyanya ditandatangani tanpa kehadirannya sama sekali, karena memang sejak awal itu bukan miliknya. Malam harinya, badai pindah ke rumah Bu Sundari. Sebuah surat resmi datang, diantar langsung oleh staf Pak Bramantio. Bu Sundari membukanya dengan tangan angkuh, mengira itu undangan atau ucapan selamat. Wajahnya perlahan memucat saat membaca surat pemberitahuan hukum. Rumah yang ia tempati selama ini, rumah yang ia banggakan di depan teman-teman arisannya, ternyata terdaftar atas nama Alina Kusuma Wardani. Ia diberi waktu untuk mengosongkannya. "Ini pasti bohong," jerit Bu Sundari. "Rumah ini milik anak saya, milik Rendra." Ia menelpon Rendra dengan panik. Tapi jawaban putranya membuat lututnya lemas. "Bu, ternyata semuanya atas nama Alina. Rumah, mobil, semuanya. Bahkan uang yang selama ini saya kirim ke ibu, itu uang dia." Hening panjang di ujung telepon. Lalu suara Bu Sundari bergetar. "Jadi, perempuan yang kita hina selama ini, perempuan yang kau tampar di depan tamu, dia yang selama ini menghidupi kita." "Iya, Bu." Suara Rendra nyaris tak terdengar. "Kita salah besar." Mobil-mobil mewah di garasi ditarik satu persatu. Perhiasan yang Bu Sundari banggakan ternyata dibeli atas nama saya. Tercatat rapi sebagai aset perusahaan. Segala kemewahan yang selama ini mereka nikmati menguap seolah tidak pernah ada. Dan Sarah, adik ipar yang dulu memerintah saya seperti pembantu, kini kehilangan sumber uang bulanannya. Uang saku, cicilan tas mewahnya, gaya hidup sosialitanya, semua berhenti seketika. Ia menelepon saya sambil menangis. "Mbak Alina, tolong. Aku minta maaf, aku tidak tahu. Tolong jangan lakukan ini pada kami." Saya mendengarkan tangisannya dengan tenang, lalu saya berkata pelan,
Sarah, dulu waktu kamu menyuruhku mencuci piring di depan tamu. Waktu kamu bilang, tanganku memang cocok untuk pekerjaan rendahan. Apakah kamu pernah berpikir untuk meminta maaf? Aku tidak sedang membalas dendam. Aku hanya berhenti membiayai orang-orang yang membenciku. Saya menutup telepon. Tidak dengan amarah, hanya dengan sebuah ketenangan jujur. Terasa lebih menyakitkan bagi mereka daripada teriakan manapun. Seminggu kemudian, mereka datang. Bu Sundari dan Rendra ke kantor saya di lantai paling atas gedung yang selama ini mereka pikir milik Rendra. Kali ini tidak ada lagi kesombongan. Bu Sundari, perempuan yang dulu memandang saya dari atas ke bawah, kini duduk di ruang tamu kantor saya dengan pakaian sederhana dan wajah yang menua bertahun-tahun dalam hitungan minggu. Rendra berdiri di sampingnya, menunduk. Tidak berani menatap saya. Alina, suara Bu Sundari bergetar. Nak, Ibu minta maaf, Ibu hilaf. Ibu tidak tahu selama ini kamu yang menghidupi kami semua. Tolong, Nak, kembalikan rumah itu. Ibu tidak punya tempat tinggal. Ibu sudah tua. Saya duduk di kursi saya, memandang mereka dengan tenang. Ada sesuatu yang aneh di dada saya. Bukan kepuasan, bukan juga iba, hanya sebuah kejelasan yang dingin. Bu Sundari, kata saya. Ibu ingat waktu saya sakit demam dan ibu menyuruh saya mencuci pakaian sambil berkata, menantu tidak boleh malas. Ibu ingat waktu ibu bilang di depan tamu bahwa saya beban keluarga. Ibu ingat waktu ibu bertepuk tangan saat anak ibu menampar saya di depan 500 orang. Bu Sundari menunduk. Air matanya jatuh. Ibu menyesal. Nah, saya percaya ibu menyesal, kata saya. Tapi ibu menyesal bukan karena ibu menyakiti saya. Ibu menyesal karena kehilangan kenyamanan yang saya berikan. Itu dua hal yang sangat berbeda. Saya berdiri, berjalan ke jendela, memandang kota di bawah. Saya tidak akan membalas ibu dengan kejahatan. Itu bukan siapa saya. Rumah kontrakan, tempat ibu tinggal sekarang. Biayanya akan tetap saya tanggung. Ibu tidak akan kelaparan. Tapi rumah mewah itu, mobil-mobil itu, gaya hidup itu tidak akan pernah kembali. Karena semua itu tidak pernah menjadi milik kalian. Itu hanya pinjaman dari kebaikan yang kalian injak-injak. Rendra akhirnya berbicara. Suaranya nyaris berbisik. Alina, tidak bisakah kita mulai lagi? Aku sadar sekarang. Aku mencintaimu. Saya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, saya tersenyum dengan tulus di hadapannya. Bukan senyum bahagia, senyum seseorang yang akhirnya bebas. Rendra, kata saya, kamu tidak mencintaiku. Kamu mencintai apa yang bisa aku berikan padamu. Dan begitu kamu tahu betapa banyak yang bisa aku berikan, barulah kamu memanggilnya cinta. Itu bukan cinta, itu kalkulasi. Aku sudah selesai menjadi tempat kalian berhitung. Saya kembali ke kursi saya. Silakan pulang dan tolong jangan datang lagi. Bukan karena aku membenci kalian, tapi karena aku sudah memilih untuk berhenti terluka. Mereka pergi dalam diam. Pintu tertutup, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ruangan itu terasa ringan. Tapi kehancuran terbesar justru menimpa Fania. Perempuan yang bermimpi menjadi Nyonya Wijaya itu, yang membayangkan hidup mewah di sisi Rendra, kini menyaksikan lelaki impiannya berubah menjadi seorang pengangguran tanpa sepeser pun. Rendra tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya jabatan. Yang tersisa hanyalah utang pribadi yang selama ini ia tumpuk atas gaya hidupnya. Kalung 200 juta yang Rendra berikan kepada Fania ternyata dibeli dengan kartu perusahaan yang kini diblokir. Pihak perusahaan menagihnya secara resmi sebagai aset yang harus dikembalikan. Vania yang mengira telah mendapatkan hadiah cinta, justru menerima surat tagihan. Kamu bilang kamu kaya, jerit Fania kepada Rendra. Kamu bilang perusahaan itu milikmu. Kamu bohong padaku. Aku tidak tahu semua atas nama dia, balas Rendra putus asa. Aku juga baru tahu. Berarti selama ini kamu cuma numpang di kekayaan istrimu. Fania tertawa sinis. Tawa yang sama
seperti tawa Sarah di malam pesta. Kamu bukan pengusaha. Kamu cuma peliharaan istrimu yang kau tampar sendiri. Dasar bodoh. Fania mengemasi barangnya dan pergi malam itu juga. Perempuan yang datang karena uang. Pergi ketika uang itu lenyap. Sesederhana itu. Rendra ditinggalkan sendirian di sebuah kamar kos sempit yang harus ia sewa dengan sisa uangnya. Ia duduk memandang langit-langit. Ia yang kemarin berdiri di panggung megah, mengumumkan perceraian dengan sombong. Kini tidak punya apa-apa. Bahkan perempuan yang untuknya ia menghancurkan pernikahannya pun telah pergi. Beberapa hari kemudian, saya mengajukan gugatan cerai. Bukan Rendra yang menceraikan saya, seperti yang ia umumkan dengan angkuh di depan tamu. Sayalah yang menceraikannya. Dan dalam gugatan itu, semua bukti terbentang jelas. Tangkapan layar pesan dengan Fania. Bukti perselingkuhan. Bukti penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Bahkan rekaman kamera pengawas ballroom yang merekam dengan jelas saat ia menampar saya di depan 500 saksi. Di ruang sidang, Rendra tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Tuxedo mahalnya berganti kemeja lusuh. Kepercayaan dirinya lenyap. Ia bahkan tidak berani menatap mata saya. Pengacaranya mencoba berargumen bahwa Rendra berhak atas separuh harta Gonogini. Tapi Pak Bramantio dengan tenang membentangkan seluruh dokumen. Setiap aset dibuktikan berasal dari warisan pribadi saya dan hasil usaha saya sebelum pernikahan. Tidak ada Rp1 pun yang bisa diklaim Rendra. Secara hukum, ia tidak berhak atas apapun. Hakim mengetuk palu. Perceraian disahkan. Dan Rendra keluar dari gedung pengadilan sebagai lelaki yang benar-benar kehilangan segalanya. Jabatan, kekayaan, pernikahan, dan harga dirinya. Di luar ruang sidang, ia berhenti sejenak di depan saya. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia menatap saya. Matanya berkaca-kaca. "Alina," katanya serak. "Maafkan aku. Aku tidak tahu kamu sehebat ini. Kalau saja aku tahu dari dulu." Saya memandangnya. Tenang, tanpa kebencian, tapi juga tanpa keraguan. "Itulah masalahnya, Rendra," kata saya. "Kamu baru menghormatiku setelah tahu aku kaya. Seandainya kamu tidak pernah tahu, kamu akan tetap menampar dan menghinaku sampai hari tua. Bukan hartaku yang seharusnya membuatmu menghormatiku, tapi karena aku manusia, karena aku istrimu, karena aku selalu ada untukmu. Bahkan ketika kamu bukan siapa-siapa. Sayangnya, kamu tidak pernah melihat itu." Saya berbalik dan pergi. Kali ini, saya tidak menangis. Karena tidak ada lagi yang perlu ditangisi. Beberapa bulan berlalu, Bu Sundari kini tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Jauh dari kemewahan yang dulu ia banggakan. Teman-teman arisan yang dulu mengaguminya kini menjauh. Sarah terpaksa bekerja sebagai pramuniaga di sebuah toko. Kehidupan sosialita yang ia impikan runtuh sepenuhnya. Dan Rendra berpindah dari satu pekerjaan serabutan ke pekerjaan lain, membawa beban penyesalan yang tidak akan pernah hilang. Saya tidak pernah menyakiti mereka secara langsung. Saya hanya berhenti menjadi topeng yang menutupi kekurangan mereka. Dan ketika topeng itu terangkat, dunia melihat mereka apa adanya. Setahun kemudian, hidup saya berjalan ke arah yang sama sekali berbeda. Perusahaan saya berkembang pesat setelah kesepakatan dengan investor asing itu. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya tidak lagi bersembunyi di balik nama orang lain. Saya tampil sebagai diri saya sendiri. Alina Kusuma Wardani, pemilik, pendiri, dan pemimpin. Tanpa topeng, tanpa perlu merendahkan diri demi diakui. Saya membuka sebuah yayasan kecil. Yayasan untuk perempuan-perempuan yang pernah berada di posisi seperti saya dulu. Perempuan yang kehilangan suaranya di dalam rumah tangganya sendiri. Perempuan yang diajari bahwa mengalah adalah kewajiban dan bahwa membela diri adalah dosa. Di sana, saya sering duduk bersama mereka, mendengarkan cerita mereka. Dan saya selalu mengatakan satu hal yang sama, bahwa menghormati keluarga adalah hal yang baik, bahwa bersabar adalah kekuatan. Tapi ada garis yang tidak boleh dilewati. Menghormati bukan berarti membiarkan diri kita dihancurkan. Bersabar bukan berarti membiarkan kezaliman terjadi berulang kali. Seorang perempuan
bisa lembut, dan pada saat yang sama, memiliki harga diri yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Saya belajar bahwa kesalahan terbesar saya dulu bukanlah karena saya terlalu baik. Kesalahan saya adalah karena saya mengira kebaikan berarti tidak punya batas. Saya membiarkan orang lain menentukan nilai saya. Saya menyerahkan harga diri saya dan menyebutnya cinta. Cinta yang sejati tidak pernah meminta kita menghilangkan diri sendiri. Kadang saya memikirkan Rendra, Bu Sundari, dan Sarah. Bukan dengan dendam, melainkan dengan sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Mereka menghancurkan segalanya, bukan karena saya membalas mereka. Mereka hancur karena keserakahan dan kesombongan mereka sendiri. Saya hanya berhenti menjadi tameng yang selama ini melindungi mereka dari kenyataan. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Perempuan yang menghidupi keluarganya, tapi tetap dianggap tidak berguna. Perempuan yang memberikan segalanya, tapi tetap dihina. Kalau kalian salah satu dari mereka, saya ingin kalian tahu satu hal. Nilai kalian tidak ditentukan oleh orang yang tidak mampu melihatnya. Kalian tidak perlu menunggu seseorang menghargai kalian untuk mulai menghargai diri sendiri. Ada juga banyak lelaki seperti Rendra di luar sana. Lelaki yang baru menghormati istrinya setelah tahu istrinya berharga. Padahal penghormatan yang datang karena harta bukanlah penghormatan. Itu hanya keserakahan yang berganti pakaian. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sundari yang mengira menantu adalah orang luar yang boleh diinjak, yang lupa bahwa menantu pun manusia dengan hati yang bisa terluka dan dengan batas yang bila terlampaui tidak akan pernah kembali. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah mengukur seseorang dari penampilannya yang sederhana. Jangan pernah menghina orang yang diam, karena diamnya mungkin bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang sedang menahan diri. Dan jangan pernah berpikir bahwa kebaikan seseorang adalah kesempatan untuk memanfaatkannya dalam hidup. Kita semua punya pilihan. Kita bisa memilih untuk menghargai orang-orang yang mencintai kita selagi mereka masih ada. Atau kita bisa kehilangan mereka dan menyesal seumur hidup ketika mereka akhirnya berdiri dan pergi. Malam itu, di panggung yang gemerlap, mereka pikir mereka menamparkan seorang perempuan lemah, padahal mereka sedang menampar tangan yang selama ini memberi mereka makan. Dan ketika tangan itu ditarik, mereka baru sadar betapa berharganya perempuan yang mereka anggap tidak berarti. Saya, Alina Kusuma Wardani, tidak pernah kehilangan apapun malam itu. Sebaliknya, saya menemukan kembali sesuatu yang telah lama saya kubur, diri saya sendiri, dan harga diri yang akhirnya tidak akan pernah saya serahkan lagi kepada siapapun. Terima kasih, sahabat semua, sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Kalau kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin di luar sana ada seseorang yang perlu mendengar bahwa mereka tidak sendirian. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semua orang yakin saya akan hancur ketika Raka menceraikan saya di depan keluarganya. Dia bahkan sengaja mengundang saya ke pesta pernikahannya yang baru. Katanya, supaya saya bisa melihat sendiri betapa bahagianya dia tanpa saya. Tapi malam itu, saat saya melangkah masuk ke aula, pengantin perempuannya tiba-tiba berdiri, lalu menunduk dalam dan berkata pelan, "Terima kasih sudah datang, Bu Notaris." Seketika, seluruh ruangan membeku. Raka berdiri kaku di pelaminan. Ibu mertua saya menjatuhkan gelasnya. Dan rahasia yang saya simpan selama 7 tahun mulai terbuka satu persatu. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi kisah tentang kesabaran, harga diri, dan karma yang selalu menemukan jalannya. Kalau cerita malam ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tinggalkan satu kata di kolom komentar. Lanjutkan. Sekarang, izinkan saya mulai dari awal. Nama saya Ratih, 34 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor kecil di kawasan Bintaro. Sudah 9 tahun saya memegang lisensi.
Orang melihat saya sebagai perempuan rumahan yang pendiam. Tidak ada yang tahu di balik wajah lelah ini. Ada tangan yang menyimpan terlalu banyak rahasia keluarga orang lain. Dan satu rahasia milik keluarga saya sendiri. Saya menikah dengan Raka 8 tahun lalu. Waktu itu, dia hanya staf biasa di perusahaan konstruksi. Gajinya pas-pasan. Tapi saya melihat sesuatu dalam dirinya. Ketekunan, pikir saya. Ambisi, pikir saya. Saya keliru. Yang saya lihat itu cuma lapar. Lapar yang tidak pernah kenyang. Kami tinggal di rumah kontrakan sederhana di Bekasi Tengah. Saya yang membayar uang muka. Saya yang mengurus surat-surat. Saya yang menahan dapur tetap mengepul saat proyeknya macet berbulan-bulan. Setiap kali dia gagal, saya yang menambal. Setiap kali dia naik, dia lupa siapa yang mendorongnya dari bawah. Ibu mertua saya, Bu Sumarni, tidak pernah menyukai saya sejak hari pertama. Di matanya, saya terlalu sederhana untuk anaknya. Terlalu tua, terlalu sibuk dengan pekerjaan. Perempuan kok kerja terus, katanya suatu kali. Di depan banyak orang. Suami sampai nggak keurus. Saya hanya tersenyum waktu itu. Saya selalu hanya tersenyum. Lalu ada Dewi, adik ipar saya. Adik perempuan Raka, 29 tahun. Manis di depan, tajam di belakang. Dialah yang paling rajin menyiramkan racun ke telinga kakaknya. Dialah yang selalu membandingkan saya dengan perempuan-perempuan lain. Kak, masa istrimu cuma notaris kantoran? Temanku istrinya pengusaha. Loh, saya tidak tahu saat itu bahwa Dewi sedang menyusun sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar gosip. Pernikahan kami mulai retak di tahun ke-6. Bukan karena pertengkaran besar, justru karena keheningan. Raka pulang semakin malam. Ponselnya selalu tengkurap di meja. Senyumnya untuk orang lain, bukan untuk saya. Saya tahu sebelum dia mengatakannya. Perempuan selalu tahu, tapi saya memilih diam. Bukan karena lemah, karena saya sedang menunggu sesuatu menjadi matang. Sesuatu yang sudah ayah saya tanam bertahun-tahun lalu sebelum beliau pergi. Saya ingin Anda mengerti bagaimana semua ini bermula. Karena tanpa awalnya, akhir cerita ini tidak akan terasa adil. Saya dan Raka bertemu di sebuah seminar properti 10 tahun lalu. Waktu itu, saya baru saja menyelesaikan magang notaris. Dia datang sebagai peserta biasa, mengenakan kemeja yang sudah pudar warnanya. Dia bertanya banyak hal pada saya tentang akta, tentang sertifikat, tentang cara mengurus surat tanah. Saya menjawab semuanya dengan sabar. Saat itu saya pikir dia hanya lelaki sederhana yang ingin belajar. Saya kagum pada keinginannya untuk maju. Saya tidak tahu sejak awal dia sebenarnya sedang mengukur saya, mengukur seberapa berguna saya untuk masa depannya. Kami menikah setahun kemudian. Pernikahan kami sederhana, hanya di rumah, dengan beberapa kerabat. Ibu Raka, Bu Sumarni, dari awal sudah memasang wajah masam. Dia berbisik pada tetangganya, cukup keras supaya saya dengar. Anak saya bisa dapat yang lebih muda, lebih cantik. Kok malah sama notaris tua ini? Saya berusia 26 waktu itu, tidak tua. Tapi di mata Bu Sumarni, perempuan yang sibuk bekerja selalu terlihat tua dan kering. Saya menelan kalimat itu. Saya pikir seiring waktu, beliau akan melihat siapa saya sebenarnya. Saya keliru. 7 tahun tidak cukup untuk mengubah hati yang sudah menutup pintunya sejak awal. Tahun-tahun pertama kami sebenarnya tidak buruk. Raka rajin. Saya mendukungnya penuh. Setiap proyek yang dia kejar, saya bantu urus surat-suratnya tanpa bayaran. Setiap kali dia gagal tender, saya yang menenangkan. Setiap kali dia butuh modal, saya yang merelakan tabungan saya. Saya melakukannya dengan senang hati. Karena saya pikir itulah arti menjadi istri. Menahan langit bersama-sama. Tapi semakin tinggi Raka naik, semakin asing dia bagi saya. Jabatannya membaik. Gajinya naik berlipat. Lingkaran pertemanannya berubah. Dia mulai malu mengajak saya ke acara kantor. Kamu di rumah aja, katanya. Acaranya formal. Kamu nggak akan nyambung. Saya, seorang notaris yang setiap hari berurusan dengan direktur dan pengusaha, dibilang tidak akan nyambung. Saya hanya tersenyum. Saya selalu hanya tersenyum.
Tapi setiap senyum itu menyimpan satu retakan kecil yang terus melebar. Lalu datanglah Dewi, adik iparku, yang baru lulus kuliah dan menganggur. Dia tinggal di rumah Bu Sumarni. Dan kerjanya hanya satu, mengamati hidup orang lain, lalu meracuni kakaknya. Dialah yang pertama kali menanam benih perceraian itu. Kak Raka udah sukses sekarang, katanya pada Raka di suatu makan malam keluarga, sambil melirik saya. Masa istrinya gini-gini aja? Coba lihat teman-teman Kak Raka. Istrinya cantik-cantik, masih muda, dari keluarga berada. Kak Raka pantas dapat yang lebih. Saya duduk di meja yang sama, mendengar setiap kata. Raka tidak membela saya, dia hanya diam. Lalu tersenyum kecil. Dan senyum kecil itu lebih menyakitkan daripada 1000 hinaan. Karena saat itu saya tahu, di dalam hatinya, dia sudah mulai setuju. Malam itu, Raka pulang lebih awal dari biasanya. Saya pikir akhirnya ada yang berubah. Ternyata dia pulang hanya untuk mengakhiri semuanya. Dia meletakkan map coklat di atas meja makan, tanpa menyentuh makanan, tanpa menatap mata saya. Ratih, katanya datar. Aku mau cerai. Saya meletakkan sendok perlahan. Tidak ada air mata. Saya sudah menangisnya diam-diam selama berbulan-bulan. Kenapa? Tanya saya pelan. Dia menghela nafas. Seolah pertanyaan saya membebani. Kamu terlalu sibuk dengan kerjaanmu. Aku butuh istri yang bisa menemani aku naik, bukan yang sibuk dengan surat-surat orang lain. Lalu dia menambahkan kalimat yang masih saya ingat sampai sekarang. Kamu nggak akan kemana-mana tanpa aku. Ratih, ingat itu. Saya hanya menatapnya. Di dalam hati saya, sesuatu yang dulu hangat, akhirnya padam sepenuhnya. Tapi di luar, wajah saya tetap tenang. Saya mengangguk. Baik, kata saya. Kalau itu maumu, dia tampak terkejut. Saya tidak menangis, tidak memohon, tidak berlutut. Malam itu, dia tidur di kamar tamu. Dan dia tidak tahu, di balik ketenangan saya, sebuah rencana yang sudah tertidur bertahun-tahun mulai membuka matanya. Keesokan paginya, Bu Sumarni datang bersama Dewi. Mereka tidak mengetuk. Mereka masuk seperti rumah ini sudah milik mereka. Bu Sumarni duduk di sofa tanpa diminta. Ratih, katanya dengan nada seperti sedang menjatuhkan vonis. Kita selesaikan ini baik-baik. Kamu tanda tangan surat cerai. Dan rumah ini kamu tinggalkan. Ini kan dibeli pakai uang keluarga kami. Saya hampir tertawa. Uang keluarga mereka. Padahal uang muka rumah ini keluar dari rekening saya. Cicilannya pun saya yang bayar 7 tahun penuh. Tapi saya diam. Saya ingin tahu sampai mana mereka berani. Dewi mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Map yang sudah disiapkan rapi. Ini surat pengalihan rumah. Kak, katanya dengan senyum manis yang dingin. Tinggal tanda tangan. Biar nggak ribet. Saya menerima map itu. Saya membukanya pelan. Dan disinilah Dewi membuat kesalahan pertamanya. Dia lupa. Perempuan yang sedang dia suruh tanda tangan ini adalah seorang notaris. Mata saya langsung menangkapnya. Tanggal akta yang tidak sinkron. Nomor sertifikat yang dipaksakan. Dan satu nama saksi yang saya tahu pasti sudah pindah ke luar kota 2 tahun lalu dan tidak mungkin hadir. Surat ini cacat. Surat ini palsu. Dibuat asal-asalan oleh orang yang mengira saya bodoh. Saya menutup map itu pelan. Saya pelajari dulu, ya. Kata saya, tenang. Bu Sumarni mendecak tidak sabar. Tapi mereka akhirnya pergi. Dan begitu pintu tertutup, saya memotret setiap halaman surat itu. Bukti pertama, saya menyimpannya rapi. Mereka pikir mereka sedang menjebak saya. Mereka tidak tahu. Mereka baru saja memberi saya senjata. 3 hari kemudian, Raka resmi pindah. Bukan ke rumah ibunya, tapi ke sebuah rumah mewah di kawasan Pondok Indah. Rumah keluarga Anggun. Perempuan yang akan menjadi istri barunya. Saya tahu nama Anggun dari grup arisan. Anak tunggal seorang pengusaha properti. Cantik. Muda. 26 tahun. Dan Raka di mata orang sekarang terlihat seperti lelaki beruntung yang naik kelas. Foto-foto mereka tersebar. Mobil baru. Liburan.
cincin yang berkilau. Dewi paling rajin menyebar kabar itu. Akhirnya, kakakku dapat yang sepadan. Tulisnya di status. Setiap kalimat ditujukan untuk menyakiti saya. Saya membacanya, saya menyimpannya, saya tidak membalas satupun. Tapi ada satu hal yang membuat saya terdiam lama malam itu. Nama keluarga Anggun, Wijaya, pengusaha properti dari Menteng. Nama itu terasa familiar. Bukan dari grup arisan, dari tempat lain. Dari tempat yang jauh lebih lama. Dari arsip lama milik ayah saya. Hari-hari setelah Raka mengumumkan perceraian itu, berjalan seperti mimpi buruk yang lambat. Setiap hari ada saja luka baru. Seminggu setelah dia pindah, saya menerima telepon dari bank. Ternyata Raka mencoba mengubah status rekening bersama kami. Dia ingin menarik seluruh tabungan yang sebenarnya berasal dari penghasilan saya. Untungnya, karena saya yang membuka rekening itu dengan dokumen lengkap atas nama saya, bank menolak permintaannya. Saya hanya menghela napas. Bahkan di saat pergi, dia masih ingin mengambil yang bukan haknya. Lalu datang giliran Dewi. Dia mulai mendatangi tetangga-tetangga saya satu persatu, menyebar cerita versinya, bahwa saya istri yang dingin, bahwa saya tidak becus mengurus suami, bahwa saya terlalu sibuk dengan karir sampai melupakan rumah tangga. Beberapa tetangga yang dulu ramah pada saya mulai menjaga jarak. Saat saya menyapa, mereka membalas dengan senyum kaku, lalu buru-buru masuk rumah. Saya merasakan kesepian yang aneh, bukan karena kehilangan Raka, tapi karena melihat betapa mudahnya orang percaya pada kebohongan yang diucapkan dengan percaya diri. Saya tidak membela diri. Saya tahu, membela diri di tengah badai gosip hanya akan menambah bahan bakar. Saya memilih diam dan membiarkan waktu menjadi saksi. Suatu hari, Bu Sumarni datang lagi ke rumah saya. Kali ini membawa seorang lelaki yang katanya pengacara keluarga. Lelaki itu meletakkan map di meja dengan gaya mengancam. Bu Ratih, katanya, lebih baik Anda kooperatif. Tanda tangani surat cerai dan lepaskan rumah ini. Kalau tidak, urusan bisa panjang. Anda tahu sendiri, keluarga Bu Sumarni punya banyak koneksi. Saya menatap lelaki itu. Lalu, saya membuka laci dan mengeluarkan salinan akta rumah. Atas nama saya, dibeli dengan uang saya, lengkap dengan bukti cicilan 7 tahun. Pakistan, kata saya tenang. Saya notaris. Saya tahu persis hukum soal harta dalam pernikahan. Rumah ini dibeli atas nama saya, dengan uang saya, sebelum dan selama pernikahan. Kalau Anda mau membawa ini ke pengadilan, silahkan. Tapi saya sarankan, periksa dulu dokumen Anda. Karena dokumen saya tidak punya celah, wajah pengacara itu berubah. Dia menoleh canggung pada Bu Sumarni. Bu Sumarni mendecak marah. Lalu menyeret pengacara itu keluar. Di pintu, dia menoleh dan berkata dengan suara bergetar oleh kemarahan. Kamu pikir kamu pintar, ya? Lihat saja. Anakku akan menikahi perempuan dari keluarga jauh lebih kaya dari kamu. Kamu bukan apa-apa. Saya hanya menutup pintu pelan. Di dalam, jantung saya berdebar. Bukan karena takut, tapi karena nama keluarga kaya yang baru saja disebut, Bu Sumarni, terus berputar di kepala saya. Wijaya. Dan semakin lama, nama itu menggema. Semakin jelas, potongan-potongan masa lalu mulai menyatu. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya membuka laci tua tempat saya menyimpan barang-barang peninggalan ayah. Foto-foto lama, surat-surat, dan di sana, di antara tumpukan kertas yang menguning, saya menemukan sebuah kartu nama lama. Kartu nama milik Pak Hadi Wijaya, dengan catatan tangan ayah saya di belakangnya. Klien penting, jaminan tanah, box bank, baris ketiga. Tangan saya gemetar. 7 tahun saya menyimpan kunci itu tanpa pernah membukanya. Dan sekarang, takdir seperti sedang menuntun saya, langkah demi langkah, menuju jawaban yang sudah ayah saya siapkan jauh sebelum saya membutuhkannya. Saya juga mulai mengingat sesuatu yang lebih dalam. Sebelum ayah meninggal, beliau pernah berkata pada saya, "Nak, suatu hari kamu akan dihina oleh orang yang tidak tahu siapa dirimu." Saat itu terjadi. Jangan marah, Diameter. Lalu,
buka apa yang ayah titipkan. Biar dokumen yang berbicara, bukan mulutmu. Saat itu saya tidak mengerti maksud beliau. Sekarang, setiap kata itu terasa seperti ramalan yang baru saja menjadi nyata. Beberapa hari kemudian, saya mendapat kabar lewat undangan resmi. Sebuah undangan pernikahan. Dikirim langsung ke rumah saya. Di amplopnya dengan tinta emas. Tertulis nama saya lengkap. Dan di dalamnya, sebuah kartu dengan tulisan tangan Raka sendiri. Datanglah. Lihat sendiri bagaimana aku akhirnya bahagia. Anggap saja ini perpisahan terbaik untukmu. Itu bukan undangan. Itu undangan untuk menyaksikan penghinaan saya sendiri. Dewi bahkan menelepon untuk memastikan saya datang. Kakak harus datang, ya. Katanya manis penuh racun. Kak Raka pengen kakak lihat istri barunya. Biar kakak sadar, kakak udah kalah total. Saya memandang undangan itu lama sekali. Lalu, perlahan. Saya meletakkannya di meja, tepat di samping map hitam berisi dokumen ayah saya. Dua benda itu berdampingan, undangan kekalahan saya dan kunci kemenangan saya. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya merasa tenang karena saya tahu mereka sedang menyiapkan panggung. Dan saya akan datang bukan sebagai korban, tapi sebagai orang yang akhirnya membuka semua kebenaran. Tapi sebelum hari pernikahan itu tiba, masih ada beberapa luka yang harus saya lewati. Karma tidak datang sekaligus. Ia datang pelan, menumpuk bukti demi bukti, sampai semua siap untuk dibuka. Suatu sore, saya diundang ke acara arisan keluarga besar. Sebenarnya saya ragu untuk datang, tapi saya pikir lari dari mereka justru akan terlihat seperti mengaku kalah. Maka saya datang dengan kepala tegak. Begitu saya masuk, suasana langsung berubah. Bisik-bisik, tatapan menghakimi. Bu Sumarni duduk di tengah, dikelilingi kerabat. Begitu melihat saya, beliau langsung berbicara keras, sengaja supaya semua dengar. Nah, itu dia. Mantan menantu saya yang ditinggal cerai. Untung anak saya cepat sadar, hampir saja seumur hidup terjebak sama perempuan kayak gini. Beberapa kerabat tertawa kecil. Saya merasakan panas menjalar ke wajah saya, tapi saya hanya duduk tenang, mengambil segelas teh, dan tersenyum sopan. Selamat sore, Bu, kata saya. Hanya itu, tidak lebih. Dewi tidak mau ketinggalan. Dia mendekat sambil memamerkan foto di ponselnya. Kak, ini istri baru Kak Raka. Cantik kan? Muda. Anak pengusaha. Beda jauh sama. Ya, sama yang dulu. Dia melirik saya dengan sinis. Kerabat-kerabat di sekitar ikut tertawa. Saya melihat foto itu. Wajah anggun. Dan di dalam hati saya hanya bisa berkata pelan pada diri sendiri. Kalian semua tidak tahu apa yang sedang berjalan di belakang layar. Saya meletakkan gelas teh saya, berpamitan dengan sopan, lalu pulang. Di mobil, saya tidak menangis. Saya hanya membuka catatan di ponsel saya dan menambahkan satu baris lagi. Tanggal, tempat, kata-kata yang diucapkan. Saya mencatat semuanya, bukan untuk dendam, tapi karena seorang notaris terbiasa mendokumentasikan segala sesuatu. Beberapa hari kemudian, saya mendapat kabar lain yang lebih mengejutkan. Dari seorang teman lama yang bekerja di perusahaan tempat Raka bekerja. Dia menelepon saya dengan suara berhati-hati. Ratih, katanya. Aku nggak enak ngomong ini, tapi kamu berhak tahu. Raka, dia nggak cuma menikah karena cinta. Dia menikahi Anggun karena keluarga Wijaya. Dia mau pakai nama besar mereka buat naik jabatan. Bahkan, dia sudah mulai pakai relasi keluarga Anggun buat dapat proyek besar. Saya menutup mata. Jadi begitu. Bahkan pernikahan barunya pun cuma alat. Sama seperti dulu saat dia menikahi saya untuk memanfaatkan keahlian saya. Lelaki itu tidak pernah berubah. Dia hanya berpindah dari satu tangga ke tangga lain, menginjak siapapun yang membuatnya bisa naik. Saya juga mendapat tahu hal lain, bahwa selama masih menikah dengan saya, Raka sudah dekat dengan beberapa perempuan lain. Teman saya mengirimkan beberapa bukti, pesan-pesan, foto-foto. Saya menyimpannya semua, tanpa emosi. Bukan untuk mempermalukannya secara murahan, tapi
karena saya tahu suatu saat semua ini akan menjadi bagian dari gambaran utuh tentang siapa Raka sebenarnya. Malam-malam berikutnya, saya habiskan dengan menyusun. Saya membuat satu folder rapi, dokumen ayah saya, surat wasiat Pak Hadi Wijaya, salinan surat palsu yang dibuat Dewi, catatan setiap penghinaan, lengkap dengan tanggal dan saksi, bukti-bukti tentang perselingkuhan Raka. Semuanya tertata seperti sebuah berkas perkara. Karena memang itulah yang sedang saya bangun. Sebuah kebenaran yang tidak bisa dibantah siapapun. Pak Hendra, notaris senior sahabat ayah saya, menemani saya di setiap langkah. Beliau memeriksa keabsahan setiap dokumen. Ratih, katanya suatu malam, setelah memeriksa semuanya, kamu tahu, dengan dokumen ini, kamu bisa menghancurkan mereka sepenuhnya. Kamu bisa menyita aset keluarga Wijaya. Kamu bisa memenjarakan Dewi. Kamu bisa membuat Raka kehilangan segalanya. Kamu mau melakukan itu semua. Saya terdiam lama. Lalu, saya menggeleng pelan. Tidak. Pakistan, kata saya. Saya tidak mau menghancurkan keluarga Wijaya. Mereka tidak bersalah. Anggun tidak bersalah. Dan saya tidak mau memenjarakan siapapun dengan tangan saya sendiri. Saya hanya ingin satu hal. Saya ingin berdiri di hadapan mereka semua, di tempat yang mereka siapkan untuk menghina saya, dan membiarkan kebenaran berbicara. Setelah itu, biar karma yang menyelesaikan sisanya. Pak Hendra menatap saya lama. Lalu, beliau tersenyum. Kamu benar-benar putri ayahmu, katanya. Dia juga selalu percaya. Kebenaran tidak perlu dipaksakan. Ia hanya perlu diberi panggung. Saya mengangguk. Di luar jendela, hujan turun pelan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa damai. Karena saya tahu, kesabaran saya selama bertahun-tahun akhirnya akan menemukan jawabannya. Bukan dalam bentuk amarah, tapi dalam bentuk kebenaran yang berdiri tegak. Di hadapan orang-orang yang dulu yakin saya akan hancur. Saya harus mundur sebentar dan menceritakan sesuatu tentang ayah saya. Ayah saya, Pak Darsono, juga seorang notaris. Dulu beliau punya kantor besar di Menteng. Selama puluhan tahun, beliau yang memegang akta-akta penting banyak keluarga kaya di Jakarta. Termasuk, ternyata, keluarga Wijaya. Sebelum beliau meninggal 7 tahun lalu, ayah memanggil saya. Beliau menyerahkan sebuah map tebal dan satu kunci safe deposit box. Simpan ini, nak, katanya pelan di ranjang rumah sakit. Suatu hari, kamu akan butuh. Jangan dibuka sampai kamu benar-benar terdesak. Saya menyimpannya selama 7 tahun. Saya tidak pernah membukanya. Karena saya tidak pernah merasa cukup terdesak. Sampai malam saya membaca nama Wijaya di undangan pernikahan mantan suami saya. Keesokan harinya, saya pergi ke bank. Saya membuka safe deposit box yang sudah 7 tahun terkunci. Dan apa yang saya temukan di dalamnya membuat tangan saya gemetar. Bukan uang, bukan emas, tapi dokumen, akta-akta asli. Dan diantaranya, satu surat wasiat yang ditandatangani oleh mendiang ayahnya Anggun sendiri, Pak Hadi Wijaya. Dititipkan kepada ayah saya sebagai notaris kepercayaan. Surat yang menyatakan bahwa sebagian besar tanah tempat perusahaan keluarga Wijaya berdiri secara hukum masih berstatus jaminan atas utang lama yang belum pernah dilunasi. Utang kepada mendiang ayah saya. Saya duduk lama di ruangan bank yang dingin itu. Pelan-pelan saya mengerti. Keluarga yang sekarang dibanggakan Raka. Keluarga Anggun. Berdiri di atas tanah yang sah secara hukum, bisa dipertanyakan. Dan satu-satunya orang yang memegang dokumen aslinya adalah saya. Perempuan yang mereka anggap sampah. Saya tidak langsung bertindak. Saya seorang notaris. Saya tahu, kekuatan bukan pada teriakan. Kekuatan ada pada hitam di atas putih. Maka, saya mulai menyusun dengan tenang, dengan sabar. Sementara itu, hinaan terus berdatangan. Suatu sore, saya bertemu Bu Sumarni di pasar. Beliau sengaja bicara keras supaya orang-orang dengar. Itu loh, mantan menantu saya. Ditinggal suami karena nggak becus jadi istri. Beberapa orang menoleh. Saya merasakan panas di wajah saya.
Tapi saya hanya mengangguk sopan dan berlalu. Di dalam tas saya, map dokumen itu terasa semakin berat dan semakin nyata. Dewi tidak kalah. Dia menelepon saya suatu malam, hanya untuk menertawakan. Kak, datang ya ke nikahan Kak Raka. Biar kakak lihat sendiri, hidup kakak udah selesai. Lalu, dia menutup telepon sambil tertawa. Saya menatap ponsel saya yang gelap. Lalu, saya tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya benar-benar tersenyum. Karena saya tahu, undangan itu bukan akhir hidup saya. Undangan itu adalah panggung yang mereka siapkan sendiri untuk keruntuhan mereka sendiri sebelum melangkah lebih jauh. Saya menemui satu orang, Pak Hendra, notaris senior, sahabat lama ayah saya, sekaligus rekan kerja beliau dulu. Saya menyerahkan seluruh dokumen kepadanya untuk diperiksa ulang. Beliau membacanya halaman demi halaman dengan kacamata yang turun di hidungnya. Lama sekali. Akhirnya beliau melepas kacamatanya. Rati, katanya pelan. Dokumen ini sah. Semuanya sah. Tanda tangan. Materai. Saksi. Semua lengkap. Ayahmu menyiapkan ini dengan sangat rapi. Kalau kamu bawa ini ke pengadilan, keluarga Wijaya tidak punya tempat berdiri. Saya menarik napas panjang. Saya tidak mau ke pengadilan. Pakistan, kata saya. Belum. Saya hanya ingin satu hal. Saya ingin mereka tahu siapa sebenarnya yang selama ini mereka injak. Pak Hendra menatap saya lama. Lalu, beliau mengangguk pelan. Ayahmu pasti bangga, katanya. Malam sebelum pernikahan itu, saya tidak tidur. Saya menata semua dokumen dalam satu map hitam. Saya menyetrika satu gaun sederhana berwarna abu-abu. Bukan gaun mewah. Saya tidak butuh mewah. Lalu, tepat tengah malam, saya mengangkat telepon. Saya menelepon satu orang yang sudah bertahun-tahun menunggu kabar dari saya. Anggun, ya. Pengantin perempuan itu sendiri. Karena ada satu hal yang tidak diketahui Raka. Tidak diketahui Bu Sumarni. Tidak diketahui Dewi. Anggun, perempuan muda yang akan menikahi mantan suami saya. Sudah lebih dulu mengenal saya. Jauh sebelum dia mengenal Raka. Dan malam itu, saat saya menelpon, suara di seberang sana bergetar. Tante Rati, katanya pelan. Saya sudah menunggu telepon ini lama sekali. Ada satu bagian dari cerita ini yang harus saya jelaskan. Tentang Anggun, tentang mengapa pengantin perempuan itu di hari pernikahannya sendiri justru memilih berdiri di sisi saya 7 tahun lalu saat ayah saya masih hidup dan kantornya masih berdiri di Menteng. Keluarga Wijaya datang dalam keadaan hampir bangkrut. Pak Hadi Wijaya, ayah Anggun, terlilit utang besar. Perusahaannya nyaris disita. Ayah saya, sebagai notaris kepercayaan, tidak hanya mengurus dokumennya, beliau juga meminjamkan dana pribadi untuk menyelamatkan perusahaan itu dari kehancuran. Sebuah pinjaman besar yang dijamin dengan tanah tempat perusahaan itu berdiri. Pak Hadi berjanji akan melunasinya, tapi beliau meninggal dunia sebelum sempat membayar. Hanya beberapa bulan setelah ayah saya juga berpulang. Utang itu menggantung. Dokumennya tersimpan rapi di safe deposit box yang ayah titipkan pada saya dan keluarga Wijaya, terutama Anggun yang waktu itu masih remaja. Tidak pernah benar-benar lupa pada keluarga yang dulu menyelamatkan mereka. Anggun mengenal saya bukan sebagai mantan istri Raka. Dia mengenal saya sebagai putri dari lelaki yang dulu menyelamatkan keluarganya. Beberapa tahun lalu, dia pernah mencari saya hanya untuk mengucapkan terima kasih. Kami sempat bertemu beberapa kali. Dia memanggil saya tante, hangat, sopan, tulus. Lalu takdir mempermainkan kami berdua dengan cara yang paling aneh. Anggun, tanpa tahu apa-apa, dikenalkan pada seorang lelaki bernama Raka melalui relasi bisnis. Dia tidak tahu Raka adalah suami saya. Raka pun tidak pernah menyebut nama lengkap mantan istrinya, Dewi dan Bu Sumarni, yang mengatur semuanya. Sengaja menyembunyikan banyak hal. Mereka hanya melihat Anggun sebagai tiket menuju kekayaan keluarga Wijaya. Saat saya menelepon Anggun, malam sebelum pernikahan itu, suaranya langsung bergetar. Tante Ratih, katanya.
Saya baru tahu beberapa hari lalu bahwa mantan istri Mas Raka adalah tante. Saya bingung sekali. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Tapi saya merasa ada yang salah dari awal. Saya menarik napas. Anggun, kata saya pelan. Tante tidak akan menyuruhmu melakukan apapun. Keputusan ada di tanganmu. Tante hanya mau bertanya satu hal. Apakah kamu benar-benar mencintai lelaki itu? Atau kamu hanya dijodohkan demi kepentingan keluarga? Hening sebentar di seberang sana. Lalu suara Anggun terdengar pelan, hampir berbisik. Jujur, Tante, saya tidak yakin. Keluarga saya mendorong pernikahan ini karena Mas Raka terlihat sukses. Tapi semakin dekat hari H, saya merasa ada yang tidak beres. Dia sering bicara buruk tentang mantan istrinya, tentang tante. Padahal dia tidak tahu saya mengenal tante. Hati saya tidak tenang. Saya menutup mata sebentar. Lalu saya berkata, Anggun, Tante tidak datang besok untuk merebut kebahagiaanmu. Tante datang karena Tante diundang untuk dihina. Tapi Tante juga datang membawa kebenaran. Kebenaran tentang siapa Tante sebenarnya. Dan tentang utang lama keluargamu pada keluarga Tante. Kamu tidak perlu takut. Apapun yang Tante bawa, Tante tidak akan menggunakannya untuk menyakitimu. Kamu anak baik. Kamu tidak bersalah dalam semua ini. Suara Anggun pecah dalam tangis kecil. Terima kasih, Tante, katanya. Saya akan melakukan apa yang menurut hati saya benar. Saya tidak bisa berdiri di samping lelaki yang membuang perempuan sebaik Tante. Saya menutup telepon malam itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan kemenangan, bukan dendam, tapi semacam kelegaan yang dalam. Esok hari, semua topeng akan terlepas. Bukan karena saya berteriak, tapi karena kebenaran yang sudah terlalu lama menunggu. Akhirnya menemukan waktunya untuk berbicara. Saya mempersiapkan diri dengan tenang. Saya tidak membeli gaun mahal. Saya tidak ke salon. Saya hanya menyetrika gaun abu-abu sederhana dan menata dokumen dalam map hitam. Karena saya tahu, kekuatan sejati tidak pernah datang dari penampilan. Kekuatan sejati datang dari kebenaran yang berdiri tegak, tanpa perlu berhias apapun. Sebelum tidur, saya menatap foto ayah saya di dinding. Ayah, bisik saya. Besok, dokumen yang ayah titipkan akan berbicara. Terima kasih sudah melindungi saya, bahkan dari tempat ayah sekarang berada. Hari pernikahan itu tiba, aula itu megah. Bunga di mana-mana, lampu kristal menggantung di langit-langit. Ratusan tamu memenuhi kursi. Di pelaminan, Raka berdiri dengan jas mahal, senyum penuh kemenangan. Di sampingnya, Anggun, cantik dalam gaun putih. Bu Sumarni duduk di barisan depan, menyipasi diri dengan angkuh. Dan Dewi berdiri di dekat pintu, sengaja menyambut saya dengan senyum mengejek. Datang juga, bisik Dewi saat saya lewat. Bagus, biar kamu lihat sendiri. Saya hanya tersenyum. Saya berjalan tenang dengan gaun abu-abu sederhana saya. Map hitam dalam genggaman. Beberapa tamu berbisik, itu mantan istrinya. Ya, kasihan banget. Berani-beraninya datang. Saya membiarkan semua bisikan itu lewat. Saya sudah lama tidak peduli pada bisikan. Lalu sesuatu terjadi yang membuat seluruh ruangan terdiam. Saat saya mendekati pelaminan, Anggun, sang pengantin perempuan, tiba-tiba melepaskan tangannya dari lengan Raka. Dia turun dari pelaminan. Di depan ratusan tamu, dia berjalan menghampiri saya. Lalu, perlahan, dia menundukkan badannya dalam-dalam, hormat yang dalam. Dengan suara lembut, tapi terdengar sampai ke belakang ruangan, dia berkata, Terima kasih sudah datang, Tante Ratih. Terima kasih sudah menyelamatkan keluarga saya dulu. Seketika, aula itu sunyi total. Sunyi seperti kuburan. Raka membeku di pelaminan. Wajahnya berubah pucat dalam hitungan detik. Anggun, bisiknya kasar. Kamu ngapain? Bangun. Dia itu mantan istriku. Anggun menegakkan badan pelan. Tapi, dia tidak kembali ke sisi Raka. Saya tahu. Mas, katanya tenang. Tapi sebelum dia mantan istrimu, dia adalah putri dari orang yang menyelamatkan perusahaan keluarga saya dari kebangkrutan 7 tahun lalu. Bu Sumarni berdiri setengah badan dari kursinya. Kipasnya
jatuh ke lantai. Apa-apaan ini? Suaranya melengking. Maksudnya apa? Perempuan kantoran itu. Putri siapa? Saya melangkah maju satu langkah. Saya membuka map hitam saya pelan. Nama ayah saya, Pak Darsono, kata saya. Suara saya tidak keras, tapi setiap orang di ruangan itu mendengarnya. Notaris. Dulu, beliau yang memegang seluruh akta keluarga Wijaya, termasuk surat utang yang sampai hari ini belum pernah dilunasi. Utang yang dijamin dengan tanah tempat perusahaan keluarga Anggun berdiri sekarang. Gumaman kaget meledak di seluruh ruangan. Raka tertawa gugup, menggeleng-geleng. Bohong. Kamu cuma notaris kantoran biasa, mau bikin drama di hari pernikahanku. Saya menatapnya tenang. Saya memang notaris kantoran biasa, Raka, kata saya. Itu yang kamu lihat selama 8 tahun. Karena saya memilih sederhana. Karena saya tidak butuh pamer. Tapi ayah saya meninggalkan saya sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah kamu impikan. Saya mengeluarkan 1 lembar dokumen. Saya angkat tinggi-tinggi supaya terlihat. Ini surat wasiat asli Pak Hadi Wijaya, ayah Anggun. Ditandatangani, bermaterai. Lengkap dengan saksi. Menyatakan bahwa tanah perusahaan Wijaya berstatus jaminan utang kepada keluarga saya. Dan saya satu-satunya pemegang dokumen aslinya. Bu Sumarni limbung. Seorang kerabat buru-buru menahannya. Tidak mungkin, katanya Parau. Tidak mungkin. Dewi mendorong dari belakang. Wajahnya merah. Itu pasti palsu. Kakak rekayasa semua ini. Saya menoleh ke arah Dewi pelan. Lalu saya mengeluarkan map kedua dari tas saya. Bicara soal rekayasa, kata saya. Mari kita bicara soal surat pengalihan rumah yang kamu suruh saya tanda tangani bulan lalu. Dewi, yang tanggalnya tidak sinkron, yang nomor sertifikatnya dipaksakan, dan yang nama saksinya sudah pindah ke Surabaya 2 tahun lalu. Tapi entah bagaimana, bisa tanda tangan di Jakarta. Wajah Dewi berubah dari merah menjadi pucat pasi. Itu namanya pemalsuan dokumen. Kata saya, tenang. Pasal 363, saya notaris. Dewi, saya tahu persis apa yang kamu lakukan. Saya sudah menyimpan fotonya. Setiap halaman, ruangan kembali meledak. Kali ini bukan kaget, tapi marah. Para tamu mulai menatap keluarga Raka dengan jijik. Raka mengusap wajahnya berkali-kali. Ratih, suaranya gemetar sekarang. Tunggu, kita bisa bicara baik-baik. Kamu mau apa? Uang, rumah. Apapun, aku kasih. Saya menatapnya lama. Lelaki yang dulu saya cintai, yang dulu saya tambal setiap kali jatuh, yang membuang saya seperti barang rusak. Kamu masih belum mengerti, ya, kata saya pelan. Kamu tidak punya apa-apa untuk diberikan. Raka, mobil yang kamu banggakan, rumah Pondok Indah itu, semuanya berdiri di atas tanah yang aku pegang dokumennya. Hari ini, kamu bukan menikahi anak orang kaya. Kamu menikahi anak dari keluarga yang nasibnya ada di tangan perempuan yang kamu buang. Tapi malam itu, kebenaran belum selesai berbicara. Saat Raka masih berlutut dan Bu Sumarni masih terisak, seorang lelaki berdiri dari kursi tamu. Wajahnya tegang. Dia rekan kerja Raka. Orang yang pernah menelpon saya dulu. Maaf, katanya keras. Tapi saya rasa semua orang di sini berhak tahu satu hal lagi. Selama Raka masih menikah dengan Bu Ratih, dia sudah dekat dengan beberapa perempuan lain. Saya punya buktinya, dan saya muak diam saja. Seketika, ruangan kembali bergemuruh. Para tamu saling pandang. Beberapa perempuan menutup mulut dengan tangan. Bu Sumarni menjerit, "Bohong. Anak saya tidak mungkin begitu. Saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya mengeluarkan ponsel saya dan meletakkannya di atas meja terdekat. Tidak untuk memutar apapun. Hanya untuk menunjukkan bahwa saya pun memegang bukti yang sama." Raka melihat gerakan saya. Wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin putih. Dia tahu saya menyimpan segalanya. "Ratih," bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar. Kamu simpan semua itu. Aku notaris. Raka, kata saya pelan. Aku menyimpan segalanya. Itu pekerjaanku. Tapi aku tidak pernah berniat memakainya.
sampai kamu memutuskan mengundangku ke sini untuk dipermalukan. Kamu yang membuka kotak ini, bukan aku. Anggun, yang berdiri di samping saya, menoleh pada Raka dengan tatapan yang sudah benar-benar dingin. Jadi, selama dekat dengan saya, katanya, kamu masih punya perempuan lain juga, sambil membuang istri yang menyelamatkan karirmu bertahun-tahun. Raka tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Keringat mengalir di dahinya. Salah satu kerabat Anggun, seorang lelaki paruh baya yang sejak tadi diam, akhirnya bangkit. Suaranya berat dan tegas. Anggun, kita pulang. Pernikahan ini batal. Keluarga kita tidak akan menyatukan diri dengan lelaki seperti ini. Apalagi setelah tahu siapa Bu Ratih sebenarnya. Kita berutang budi pada keluarga beliau, dan kita tidak akan membayarnya dengan menghina putrinya. Kata-kata itu seperti palu terakhir. Bu Sumarni jatuh terduduk, menangis terseduh. Dewi berdiri membeku, wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar memegang gaunnya. Dia tahu, surat palsu yang dia buat sekarang menjadi bumerang yang akan menghantam dirinya sendiri. Para tamu mulai berdiri. Sebagian meninggalkan ruangan sambil menggeleng-geleng. Kasihan perempuan itu. Saya dengar seseorang berbisik, menunjuk ke arah saya. Ternyata dia yang paling kuat di antara mereka semua. Dan mereka menghinanya selama ini. Saya berdiri di tengah ruangan itu, sendirian, tapi tidak lemah. Tidak ada yang mendampingi saya. Tapi seluruh ruangan kini menatap saya dengan rasa hormat yang sebelumnya tidak pernah mereka berikan. Saya tidak berteriak, saya tidak mengancam. Saya hanya membawa kebenaran, dan kebenaran itu sendiri yang menggetarkan ruangan. Raka mengangkat wajahnya dari lantai. Matanya basah. Ratih, katanya parau. Aku minta maaf, aku benar-benar salah. Selama ini aku buta. Aku mengira kesuksesanku karena diriku sendiri, padahal semua itu karena kamu. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Saya menatapnya. Lelaki yang dulu saya cintai dengan seluruh hati saya. Dan saya menyadari saat ini, di hati saya tidak ada lagi cinta. Tidak ada lagi benci. Yang ada hanya rasa kasihan dan kelegaan bahwa saya akhirnya bebas darinya. Bu Sumarni jatuh terduduk di kursinya. Air matanya mulai mengalir. Tapi bukan air mata sedih. Air mata orang yang baru sadar dia sudah kalah telak. Kamu, selama ini kamu diam saja, katanya parau. Kenapa kamu gak pernah bilang siapa kamu sebenarnya? Saya menoleh padanya. Karena saya ingin tahu, Bu, kata saya. Saya ingin tahu bagaimana orang memperlakukan saya saat mereka pikir saya tidak punya apa-apa. Dan sekarang, saya tahu. Ibu menghina saya di pasar. Dewi memasukkan dokumen untuk mengusir saya. Raka membuang saya seperti sampah. Padahal saya tidak pernah meminta apapun dari kalian. Saya hanya minta dihormati sebagai manusia. Tidak ada yang menjawab. Karena tidak ada yang bisa dibantah. Anggun melangkah maju. Dia berdiri di sisi saya sekarang, bukan di sisi Raka. Mas Raka, katanya. Dan suaranya dingin untuk pertama kalinya. Saya minta maaf. Tapi pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan. Saya tidak bisa menikahi lelaki yang membuang perempuan sebaik Tante Ratih. Lalu datang ke keluarga saya dengan tangan kosong dan mulut penuh janji. Keluarga saya berutang nyawa pada keluarganya. Dan kamu bahkan tidak tahu siapa yang kamu campakkan. Raka jatuh berlutut di pelaminan, di depan ratusan tamu. Jasnya yang mahal kini terlihat seperti kostum yang kebesaran. Ratih, katanya. Suaranya pecah. Tolong, aku salah. Aku benar-benar bodoh. Kasih aku satu kesempatan lagi. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, saya tidak merasa marah, tidak merasa benci. Saya hanya merasa lega. Aku tidak datang ke sini untuk menghancurkanmu. Raka, kata saya pelan. Kamu menghancurkan dirimu sendiri. Aku cuma datang untuk satu hal. Untuk berdiri tegak di hadapan orang-orang yang dulu yakin aku akan hancur. Dan membiarkan mereka melihat. Aku baik-baik saja. Saya menutup map hitam saya. Saya menoleh ke Anggun. Soal dokumen itu, kata saya lembut. Kamu tidak perlu takut. Nak,
Ayahmu orang baik. Dia selalu jujur pada ayahku. Aku tidak akan mengambil apapun dari keluargamu. Aku hanya menyimpannya. Supaya orang-orang seperti mereka tahu ada batas dari kesabaran seorang perempuan. Anggun menahan tangis. Lalu, dia memeluk saya di tengah ruangan yang penuh. Di depan mantan suami saya yang berlutut. Perempuan muda itu memeluk saya seperti memeluk keluarganya sendiri. Saya melepaskan pelukan itu pelan. Saya menoleh terakhir kali pada Bu Sumarni dan Dewi yang masih terpaku. Lalu pada Raka yang masih berlutut. Saya tidak mengatakan apa-apa lagi. Saya membalikan badan. Dan saya berjalan menuju pintu keluar. Langkah saya ringan. Bahu saya tegak. Beban yang selama 7 tahun saya pikul. Akhirnya lepas sepenuhnya. Saat pintu aula tertutup di belakang saya bisa mendengar ruangan itu meledak dalam kekacauan. Tapi saya tidak menoleh lagi. Saya sudah selesai beberapa bulan setelah hari itu. Kabar-kabar sampai ke telinga saya. Pernikahan Raka batal total. Keluarga Wijaya menjaga jarak darinya. Begitu mereka tahu dia datang tanpa apa-apa selain janji kosong. Anggun, gadis itu, melanjutkan hidupnya. Sesekali dia masih menelpon saya, memanggil saya tante, menceritakan kabarnya. Dia menjadi seperti keponakan yang tidak pernah saya miliki. Bu Sumarni jatuh sakit karena malu. Dia tidak lagi berani menampakkan wajahnya di pasar tempat dulu dia menghina saya. Dewi terjerat masalah hukum atas dokumen palsu yang dia buat dan harus berurusan dengan pihak berwajib. Bukan saya yang melaporkannya, Karma yang melakukannya. Dan Raka, lelaki yang dulu berkata, saya tidak akan kemana-mana tanpa dia. Dia kehilangan pekerjaannya tak lama setelah itu, karena nama baiknya hancur. Terakhir saya dengar, dia kembali tinggal di rumah kontrakan sederhana, sendirian. Tempat yang dulu kami tinggali bersama. Tempat yang dulu saya yang menambal setiap retaknya. Sementara saya membuka kantor notaris saya sendiri. Lebih besar di tempat yang dulu menjadi kantor ayah saya. Saya hidup tenang. Tidak ada lagi yang harus saya tambal selain hidup saya sendiri. Beberapa bulan setelahnya, Raka pernah datang ke kantor saya. Dia berdiri di depan pintu. Terlihat lebih tua dari usianya. Bahunya turun. Pakaiannya tidak lagi rapi seperti dulu. Dia ingin bicara. Mungkin ingin meminta maaf lagi. Mungkin ingin meminta bantuan. Saya tidak tahu pasti. Saya hanya menatapnya dari balik meja saya. Lalu, saya berkata pelan, Raka, aku sudah memaafkanmu. Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Supaya aku bisa melangkah maju tanpa beban. Tapi memaafkan bukan berarti kembali. Pintu itu sudah tertutup sejak malam kamu meletakkan map cerai di meja makan kita. Dia menunduk. Lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Itu terakhir kalinya saya melihatnya. Dan saat pintu kantor tertutup di belakangnya, saya merasakan sesuatu yang sudah lama tidak saya rasakan. Kebebasan yang utuh. Anggun, beberapa waktu kemudian, datang membawa sekotak kue ke kantor saya. Dia memeluk saya dan berkata bahwa dia akhirnya menemukan pekerjaan yang dia cintai. Bukan karena perjodohan, bukan karena nama besar, tapi karena pilihannya sendiri. Saya bangga padanya. Dia mengajari saya bahwa kebaikan, meski lahir dari masa lalu yang pahit, selalu menemukan jalan untuk kembali. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari betapa sederhana penampilannya. Dan jangan pernah membuang orang yang diam-diam menahan langit agar tidak runtuh menimpamu. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu, yang diam saat dihina, yang menahan saat dikhianati, yang dianggap lemah hanya karena memilih untuk tidak berteriak. Kepada kalian semua, saya ingin berkata, kesabaran bukan kelemahan. Kadang, diam yang paling dalam menyimpan kekuatan yang paling besar. Ada juga banyak suami seperti Raka di luar sana, yang lupa siapa yang mengangkat mereka dari bawah, yang mengira kesuksesan adalah hasil tangan mereka sendiri. Sampai suatu hari, fondasi yang mereka pijak menghilang, dan mereka baru sadar siapa yang selama ini menahannya. Dan ada pula ibu-ibu mertua seperti Bu Sumarni, yang mengukur menantu dari harta dan penampilan, yang lupa bahwa hati seorang perempuan jauh lebih berharga
daripada apapun yang bisa dilihat mata. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih membalas dengan amarah, atau memilih membiarkan kebenaran berbicara di waktunya sendiri. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Kalau kisah ini menyentuh hati Anda, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Karena di balik setiap perempuan yang tenang, selalu ada cerita yang tidak pernah dia teriakan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.